Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami akan mempresentasikan sebuah aplikasi yang bernama Odoo dengan judul tugas kami yaitu aplikasi penjualan yang berbasis ERP. Saya Dina Manda. Saya Muhammad Randika Sanudin. Saya Muhammad Zidani Amin. Dan saya Dini Asriani. Ya, kami kali ini akan mempresentasikan hasil makalah kami. Enterprise Resource Planning, ERP, atau Enterprise Resource Planning dikenal sebagai konsep yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh area fungsional beserta data tiap area yang ada dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk membuat seluruh proses bisnis yang terjadi menjadi lebih efektif dan efisien. Lanjut. Software yang digunakan adalah Odoo. Apa sih itu Odoo? Odoo adalah seperangkat alat perangkat lunak manajemen bisnis termasuk CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufaktur gudang, manajemen proyek, dan manajemen inventaris untuk beberapa nama. Versi komunitas adalah perangkat lunak gratis. Versi enterprise memiliki fitur dan layanan tambahan berpemilik kode sumber untuk kerangka kerja dan modul ERP inti dikurasi oleh Odoo S.A. Odoo yang berbasis di Belgia tersedia untuk lingkungan SaaS di lokasi dan siap digunakan. Lanjut. SA sebelumnya OpenERP SA telah merilis perangkat lunak inti sebagai sumber terbuka yang menyediakan perangkat lunak perusahaan berpemilikan berbasis langganan dan perangkat lunak yang di-hosting di cloud sebagai layanan selain versi terbuka. Pada tahun 2013, Asosiasi Komunitas Odoo dibentuk untuk mempromosikan pengguna Odoo secara luas. Arsitektur Odoo yang dapat diperluas memungkinkan sejumlah besar freelancer dan organisasi untuk mengembangkan aplikasi atau modul Odoo dan menempatkan di pasar untuk dijual dan diunduh secara gratis. Komponen utama Odoo adalah kerangka kerja, sekitar 30 aplikasi juga disebut modul resmi, dan ribuan modul komunitas. Odoo telah digunakan sebagai komponen mata kuliah universitas. Sebuah studi tentang pembelajaran eksperimental menyarankan bahwa Odoo kemudian dikenal sebagai OpenERP, menyediakan alternatif yang sesuai untuk sistem berpemilik. Beberapa buku telah ditulis tentang Odoo. Beberapa mencakup area tertentu sebagai akuntansi atau perkembangan. Lanjut. Dilanjutkan oleh Dina. Dini. Next. Selanjutnya, itu ada sejarah singkat Odoo. Pada tahun 2005, Fabian Pinkers memulai membangun produk perangkat lunak, software yang bernama Tiny ERP. Mimpi dari Fabian Pinkers adalah menjadikan Tiny ERP sebagai software utama dalam dunia bisnis yang bersifat open source. Beberapa tahun kemudian Tiny ERP semakin berkembang, sehingga istilah Tiny, yang artinya kecil, kemudian menjadi tidak relevan lagi. Nama Tiny ERP kemudian berubah menjadi Open ERP. Dan semakin berkembangnya OpenERP, dan karena OpenERP tak lagi mengeksklusifkan diri hanya sebagai software ERP, maka OpenERP berubah nama menjadi Odoo. Nah, perubahan nama itu juga berarti penambahan banyak fitur dan modul. Nah, apa sih Odoo itu? Odoo adalah salah satu aplikasi open source ERP berbasis web yang dapat digunakan sebagai aplikasi sistem operasi pada suatu usaha. Ada banyak modul-modul yang sudah disediakan oleh Odoo, antara lain itu ada accounting, inventory, sales, purchase, point of sale, CRM, website bio, chat, human resource, e-commerce, project management, dan masih banyak lagi. Pengguna hanya tinggal menginstal modul-modul yang dibutuhkan. Modul yang tersedia adalah standar sistem internasional. Next.
Nah, berikut adalah aplikasi ERP open source Odoo. Di dalamnya itu terdapat banyak sekali modul-modul dan fitur-fiturnya. Next. Nah, kemudian ada database Odoo. Odoo sendiri itu menggunakan PostgreSQL sebagai database bawaannya. PostgreSQL adalah sistem database yang kuat untuk urusan relasi open source. Ia memiliki lebih dari 15 tahun pengembangan aktif dan sudah terbukti segala rancangan arsitekturnya telah mendapat reputasi tentang kuat, handal, integritas data, dan akurasi data. Kemudian ada sistem operasi Odoo. Odoo sendiri dapat berjalan pada berbagai sistem operasi, baik Linux, FreeBSD, Windows, maupun Mac. Saat ini penulis hanya pernah menggunakan pada sistem operasi Linux Ubuntu Servers, dikarenakan penulis tersebut lebih familiar dengan Ubuntu. Next, dilanjutkan oleh Dina. Selanjutnya, pada bagian modul yang kita gunakan dalam Odoo ini, yang pertama itu ada modul sales. Modul sales ini merupakan modul yang berisi semua proses transaksi mulai dari pembuatan penawaran, pengiriman, penawaran kepada pelanggan, hingga pesanan yang siap difakturkan. Namun, saat ini aplikasi Odoo hanya dapat menjalankan fungsionalitasnya ketika perangkat dalam keadaan online. Jika perangkat sedang tidak dapat mengakses atau mengalami gangguan koneksi internet, semua proses transaksi pada modul sales tidak dapat dijalankan, sehingga pengguna tidak dapat mencatat, mengubah, ataupun mengakses data-data dalam modul sales. Keterbatasan ini pun tersebut dalam menghambat pekerjaan jika pengguna ingin melakukan transaksi dan data, namun perangkat sedang tidak terhubung dengan internet. Untuk mengatasi batasan tersebut, diperlukan pengembangan aplikasi lebih lanjut pada modul sales. Fungsi modul utama ini berfungsi untuk menangani transaksi penjualan, mulai dari pembuatan penawaran, melihat pesanan yang difakturkan, hingga modul inventory, yaitu aset lancar dalam membentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Menurut standar akuntansi keuangan, pengertian persediaan adalah aktivitas yang tersedia untuk dijual dalam keadaan usaha normal, dalam proses produksi, atau dalam perjalanan dalam bentuk bagan atau perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Definisi persediaan adalah sejumlah komoditas atau barang dagangan dalam hal perkontrolan dari sebuah perusahaan disimpan selama beberapa waktu untuk memenuhi permintaan yang akan datang. Selanjutnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan use case dan activity diagram yang kita gunakan dalam modul inventory dan penjualan. Bisa kita lihat di bagian use case. Di sini ada 4 aktor ya. Di sini ada direktur yang pertama, lalu admin gudang, atau bisa kita katakan staf gudang, lalu juga admin penjualan, dan di bagian kanan itu ada pelanggan atau bisa bilang klien. Nah, ini gabungan dari sistem use case, sales, dan inventory, di mana fungsi direktur dapat melihat laporan penyimpanan dan juga penjualan. Seperti itu. Nah, di bagian staf gudang, kita bisa melakukan input barang ke gudang. Nah, jadi gitu, bisa memasukkan data barang ke gudang. Nah, admin itu juga bisa mengupdate atau bisa mendata barang yang keluar masuk ke dalam gudang. Seperti itu. Ya. Nah, tidak hanya mengatur keluar masuk. Nah, admin staf gudang juga harus mengecek ketersediaan barang gudang di dalam inventory kita. Ya, seperti itu. Nah, di bagian admin gudang, akan diteruskan kepada admin penjualan seperti itu. Nah, admin penjualan ini bertugas menjual barang yang tersedia barangnya pada admin gudang gitu, ke staf gudang. Nah, di staf penjualan ini kita dapat melakukan input data pelanggan. Jadi seperti itu. Di mana nanti pelanggan akan pesan barang seperti itu, nanti diinputkan oleh admin penjualan siapa pelanggan tersebut seperti itu. Nah, setelah menentukan data pelanggan, admin penjualan akan melakukan transaksi penjualan atau yang bisa kita sebutkan dengan faktur penjualan seperti itu. Nah, setelah menentukan faktur, kita tentukan pesanan pelanggan tersebut, ya kan? Nah, setelah itu kita input dan update faktur penjualannya. Nah, setelah itu admin akan cetak faktur. Nah, maka pelanggan akan menerima bukti faktur penjualan tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah di sini activity diagram. Sama ya. Di sini di bagiannya diawali dengan klien, lalu selanjutnya admin penjualan. Nah, ini seharusnya sistem ya. Dilanjutkan dengan inventory dan delivery atau bisa dibilang pengiriman ya. Nah, bisa kita lihat di pelanggan, dia akan pesan produk, dioper ke bagian admin, pelanggan memesan produk kepada admin penjualan. Nah, admin akan melakukan catat pelanggan tersebut dan produknya seperti itu. Apakah diterima pesanannya? Ya, jika diterima, maka akan disimpan data pelanggan tersebut. Nah, jika tidak akan balik lagi ke pelanggan seperti itu. Nah, lalu setelah disimpan, admin akan buat faktur pesanannya. Nah, faktur pesanan tersebut akan diproses kepada sistem ya. Nih, langsung garisnya ke arah kanan. Nah, ada proses pesanan. Nah, setelah diproses pesanannya, sistem tersebut akan langsung cek ke inventory. Di bagian inventory akan langsung ke mereview barang. Review barang tersebut kepada staf gudangnya seperti itu. Atau staf inventory. Nah, staf inventory akan membuat invoice pesanan atau bilang catatan pesanannya. Apakah barangnya ada atau barangnya sesuai? Jika tidak, balik lagi ke barang. Nah, di bagian barang ini jika tidak ada, maka staf gudang tersebut harus melakukan order penerimaan pada
perusahaan produksi seperti itu. Nah, jika sudah ada, nah, apakah barang sesuai atau berada, maka ya lanjut ke bawah, langsung dibuatlah order pengiriman tersebut seperti itu. Kemana nih dikirim? Dari admin penjualan yang sudah dituliskan gitu, datanya oleh admin penjualan. Ya. Nah, selanjutnya setelah order pengiriman, nah persiapkan barangnya di inventory. Nah, setelah barang yang sudah disiapkan, maka barangnya akan dikirim. Lanjut ke kanan, siap dikirim, dan item tersebut sudah dikirim dalam perjalanan. Nah, ketika dalam perjalanan, maka staf gudang akan menginfokan bahwa barang sudah dalam perjalanan seperti itu. Setelah itu, barang tiba di klien atau pelanggan. Maka pelanggan akan menerima pemberitahuan faktur pembayarannya seperti itu. Ya, jadi barang sudah dikirim, maka klien akan menerima akan membayar sejumlah barang yang dia pesan. Nah, baru nanti pembayaran tersebut masuk kepada admin penjualan. Nah, nanti admin penjualan tersebut akan menginfokan penjualan atau mengupdate status terbarunya seperti itu ya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Tampilan rancangan dan penjelasan modul. Modul penjualan. 1. Membuat pelanggan. Di bagian membuat pelanggan yang sudah dijelaskan dalam use case atau activity diagram. Dan membuat pelanggannya itu, caranya itu klik buat. Nanti admin akan mengisi pelanggan baru yang ingin memesan sebuah produk yang sudah ada pada perusahaan. Lanjut. 2. Membuat produk. Di bagian membuat produk ini, klik buat. Admin perusahaan akan membuat produk baru jika ingin memproduksi yang baru. Jika yang sudah lama, nanti akan terdaftar pada bagian produk. Lanjut, ada yang ketiga itu penawaran. Bagi penawaran itu, membuatnya klik buat. Di bagian penawaran, admin akan membuat penawaran terhadap produk yang sudah ada. Pada bagian siap faktur ini merupakan lanjutan dari penawaran yang data tersebut akan dibuat dulu. Jika sudah disetujui oleh penawaran, maka faktur siap untuk dibuat. Selanjutnya, 6. Analisis penjualan, yaitu di sini merupakan data-data yang sudah terisi, bisa kita analisis melalui analisis tersebut. Selanjutnya, nah, di sini ada penjelasan sistem. Nah, di sini hanya penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman ya, saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan modul inventory. Setelah yang tadinya modul penjualan, nah di sini saya akan menjelaskan modul inventory. Nah, di modul inventory tersebut kita bisa melakukan order penerimaan persediaan dan order pengiriman persediaan. Di mana order penerimaan persediaan ini kita akan membuat sebuah order kepada perusahaan produksi, ya seperti itu. Jadi kita akan mengisi inventory yang barangnya seperti yang sudah tidak ada atau barang yang akan kita butuhkan, kita buat ordernya penerimaan kepada perusahaan produksi seperti itu. Nah, setelah barangnya ada, setelah itu ada sebuah klien ingin melakukan pembelian atau bisa melakukan pembelian seperti itu. Nah, nanti admin penjualan akan menginformasikan ke kita sebuah produk yang ada di dalam inventory. Nah, di dalam inventory tersebut kita akan melakukan order pengiriman kepada klien tersebut. Nah, disinilah fungsinya order pengiriman persediaan. Nah, jadi barang yang akan kita kirimkan kepada klien. Nah, yang ketiga, di sini ada menu transfer inventory, di mana menu ini akan mengawasi dari order pengiriman ataupun order penerimaan yang dari hasil produksi. Seperti itu. Nah, di sini ada penambahan barang. Apabila kita ingin menambah sebuah barang, kita harus menambah sebuah barang. Nah, kita masukkan data identitas barang tersebut di penambahan barang kepada inventory kita. Seperti itu. Selanjutnya adalah penyesuaian stok persediaan. Nah, apabila barang yang sudah kita ada di inventory sudah terlalu banyak, kita akan melakukan penyesuaian barang tersebut. Kita mengkategorikan barang-barang tersebut seperti itu dari A sampai Z. Nah, selanjutnya adalah pembuangan barang. Pembuangan barang apa sih? Pembuangan barang itu adalah barang yang sudah tidak terpakai. Seperti adanya perusahaan pengolahan kayu, nah adanya limbah-limbah kayu itu bisa kita buang melalui order pembuangan barang. Ya. Nah, selanjutnya di bagian analisis. Nah, analisis inventory seperti namanya, kita akan menganalisis sejumlah barang yang diorder penerimaan dan order pengiriman, atau jumlah stok yang ada dan jumlah stok yang sudah terbuang. Kita bisa melakukan analisis di sini. Dalam analisis tersebut kita bisa menentukan, lihat, bisa menentukan apakah grafiknya chart, batang atau garis seperti itu. Selanjutnya akan jelaskan oleh teman saya. Nah, di sini selanjutnya ada tampilan possible system, modul dan fitur. Nah, di modul inventory, sistem tersebut dapat membuat order penerimaan. Nah, selanjutnya, sistem juga dapat membuat order pengiriman. Yang ketiga, di inventory, sistem dapat membuat transfer pengiriman atau penerimaan. Nah, selanjutnya, di inventory juga sistem dapat penambahan barang. Next. Nah, selanjutnya, di inventory juga sistem dapat menyesuaikan barang. Nah, selanjutnya, di inventory juga dapat melakukan pembuangan barang
Dan yang terakhir, sistem dapat melakukan analisis inventory. Next. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan dari kelompok kami, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu perancangan sistem ini dapat membantu meningkatkan efisiensi waktu dalam memberikan informasi ketersediaan stok barang yang ada di gudang secara cepat dan akurat. Dan juga dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam pencatatan persediaan barang masuk dan keluar secara update dan real time, tepat waktu. Dan dapat membantu meminimalisir kerugian atas barang yang melewati batas tanggal atau bisa disebut kadaluarsa. Nah, pada sistem ini juga dapat memberikan tampilan informasi berupa data penjualan perusahaan. Dengan sistem informasi sales order ini, dimungkinkan untuk meminimalisir human error pada saat penginputan data penjualan sales order. Di dalam data penjualan ini juga bisa diorganisir di basis data, diupdate dan diambil oleh petugas sales melalui akses internet. Nah, sarannya berdasarkan penelitian, maka disarankan pada penelitian selanjutnya dilakukan pengembangan sistem yang lebih terintegrasi tidak hanya untuk sistem informasi persediaan atau inventory dan penjualan barang sales order, namun juga mencakup perkembangan sistem informasi lainnya antara lain human research management dan customer relationship management serta modul-modul penunjang seperti point of sale dan e-commerce. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pada sesi pertanyaan, kami buka. Silakan isi NIM, nama, serta pertanyaan. Terima kasih.